Medisina, kembali lagi bersama saya Winda, tentunya di Medisina Talk episode 2. Nah, Sobat Medisina, kali ini kita akan bahas hal yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kesehatan dan perawatan kulit. Tentunya dengan narasumber yang tak kalah luar biasa juga dari penanggung jawab Poli Estetika Klinik Utama Medisina. Ada Mbak Welly di sini. Halo Mbak Welly. Hai. Terima kasih Mbak Welly sudah datang di podcast kali ini. Mbak Welly boleh dan kenalan dulu biar Sobat Medisina lebih mengenal. Hai, kenalin nama aku Welly Mengsari. Aku sebagai penanggung jawab di Poli Estetika Medisina. Oke, terima kasih Mbak Welly. Terima kasih juga sudah hadir. Nah, Mbak Welly boleh nggak sih dikenalin lebih dalam nih Poli Estetika Klinik Utama Medisina tuh gimana gitu? Nah, poli estetika itu sebenarnya poli kecantikan ya. Nah, biasanya dia meliputi perawatan kulit. Tapi bukan soal kecantikan juga. Kita juga biasanya untuk merawat dan untuk memperbaiki kulit yang bermasalah. Oke, berarti fokusnya bukan hanya dari luar ya Mbak Welly ya, tapi ada perawatan dari dalam juga yang bisa kita tangani di Poli Estetika. Iya. Nah, Mbak Welly, tadi kan Mbak Welly salah satu penanggung jawab untuk konsultasi juga nih. Kira-kira pentingnya konsultasi untuk perawatan dan kesehatan kulit itu apa sih Mbak Welly? Penting banget karena kita untuk menentukan jenis kulit kita tuh apa sih sebenarnya kan, terus juga kita harus mengenali skincare yang tepat untuk kulit kita. Jadi jangan asal-asal kita nggak konsultasi nih soal kulit kita yang kayak gimana, kita beli skincare yang ngasal, jadinya nanti bakalan bisa iritasi di kulitnya karena ada ketidakcocokan, atau bisa selama ini nih banyaknya kasus-kasus orang yang dia kulitnya berjerawat nih, tapi dia memaksakan untuk memakai yang paket kayak untuk mencerahkan, jadi kulitnya tidak siap biasanya yang kayak gitu. Nah, pentingnya konsultasi itu untuk menentukan skincare mana yang tepat dan treatment apa yang tepat untuk dilakukan. Oke, jadi nggak setiap orang tuh tentunya kebutuhan kulit dan skincare-nya berbeda-beda ya. Nah, Sobat Medisina perlu dicatat ya. Nah, selain konsultasi tadi Mbak Welly di Klinik Utama Medisina ini di Poli Estetikanya tentunya menyediakan treatment ya Mbak Welly ya? Iya, nah, betul. kira-kira ada treatment apa aja sih yang bisa dicoba oleh Sobat Medisina kalau mau mampir? Nah, kalau untuk treatment bestsellernya kita itu ada di Skin Booster dan Diana Salmon. Nah, itu tuh biasanya untuk perawatan dari dalam. Biasanya keluhan yang kayak banyak ya untuk memakai Diana Salon itu dia yang flek hitam, yang melasma dia udah bertahun-tahun. Jadi kalau melasma itu perawatannya harus dari dalam juga. Nah, ada lagi yang bestseller di kita itu meso. Meso tuh ada 3, ada meso scar, meso acne, dan meso glow. Nah, untuk meso scar sendiri itu untuk fokusnya untuk bopeng. Jadi banyak sekali yang keluhan, apalagi bapak-bapak ya, kadang-kadang dia kulitnya itu mungkin pas pubernya dia berjerawat tuh. Nah, berjerawat akhirnya pas dewasa bekas jerawat itu jadi bopeng. Nah, bisa memakai treatment itu untuk meso scar. Untuk meso acne dia fokusnya untuk yang berjerawat, dan meso glow biasanya untuk yang kulit kusam. Banyak banget permasalahan ibu-ibu atau yang remaja itu dia kulitnya kusam, susah banget buat cerah, udah gonta-ganti skincare. Nah, itu tuh bisa banget tuh pakai meso glow. Jadi kita booster si kulitnya, kita rusak jaringan kulit di bagian luar agar si kulit tersebut bisa ganti. Jadi apa namanya, kita angkat dulu sel-sel kulit matinya. Oke, berarti banyak banget ya Mbak Welly ya treatment yang tersedia di Poli Estetika Medisina. Nah, ternyata yang treatment itu nggak harus perempuan ya Mbak Welly ya, tapi laki-laki juga membutuhkan. Nah, tapi kan mungkin beberapa teman-teman laki-laki ini mereka takut untuk melakukan treatment. Kira-kira untuk pemula ataupun laki-laki yang nggak pernah treatment, gimana sih? Atau mulainya harus dari mana dulu kira-kira Mbak Welly biar penanganannya tepat nih? Tapi untuk saat ini ya, di era seperti ini, udah nggak aneh untuk cowok untuk treatment, karena emang udah hal yang biasa sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada cowok yang dia malu kan untuk treatment, untuk konsultasi. Oke Mbak Welly, ternyata yang membutuhkan treatment itu bukan hanya kulit perempuan ya Mbak Welly ya, tetapi kulit laki-laki juga membutuhkan treatment. Namun banyak banget teman-teman laki-laki atau bahkan perempuan juga dia yang takut untuk melakukan treatment. Kira-kira untuk pemula atau pertama kali ngelakuin treatment tuh mulainya dari mana sih Mbak Welly? Nggak usah takut, karena kalian konsultasiin aja ke tempat yang emang kalian tuh merasa cocok, nyaman. Nanti juga kalian bakal diarahin di sana apa yang kalian butuhin gitu tuh. Kadang-kadang emang cowok emang agak susah ya, karena kalau cowok sebenarnya bukan untuk merawat, tapi lebih kayak untuk memperbaiki. Jadi kalau emang udah ada masalah baru datang tuh
Nah, kalau cewek kan beda tuh, emang dirutinin setiap bulan harus treatment. Kalau cowok emang kadang jarang-jarang sih. Di era zaman sekarang, cowok-cowok juga banyak yang emang dia tuh udah aware sama kebutuhan kulitnya. Jadi emang nggak hal-hal yang aneh sih sebenarnya. Sekarang kalian menemukan cowok di klinik kecantikan tuh udah bukan hal yang aneh. Bahkan sekarang di klinik utama Medisina di Poliestetika ada juga skincare untuk anak-anak. Wow. Jadi anak-anak juga sekarang udah pada mulai pakai skincare. Nah, biasanya skincare itu tuh dimulai dari anak-anak yang udah beraktivitas di luar, kayak anak SD. Itu kan udah mulai tuh banyak kegiatan di luar, panas-panasan. Biasanya udah ada skincare khusus. Jadi untuk skincare kita tuh ada yang buat anak, ada yang buat cowok, ada yang buat ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya. Kita jadi udah lengkap sekali gitu tuh, sesuai kebutuhannya. Oke, berarti Poliestetika Klinik Utama Medisina ini bukan hanya berfokus kepada kecantikan ya Mbak Welly ya, tetapi kepada kesehatan juga perawatan. Luar biasa sekali. Mbak Welly, boleh nggak sih berbagi tips merawat kulitnya gimana nih? Sebenarnya merawat kulit itu kita ke basic aja ya. Kalau ke basic biasanya double cleansing, itu biasanya pakai milk cleanser atau micellar water. Nah, untuk double cleansing biasanya harus dilakukan karena emang debu, make up dan sebagainya harus dibersihkan dulu karena sabun nggak membersihkan menyeluruh kan. Nah, setelah itu baru pakai sabun, kita ke basic moisturizer, sunscreen sih yang paling penting karena apa? Kita tinggal di Indramayu, itu panas banget kan. Betul sekali. Nah, di daerah yang panas seperti ini, kita wajib banget replay sunscreen sih. Oke, berarti dari banyaknya rangkaian skincare, menurut Mbak Welly sunscreen adalah tameng utama ya Mbak Welly? Ini ya? ada 1 jutanya nggak? Kalau aku jawab boleh. Ya, menurut aku yang paling penting itu sunscreen karena emang kita tinggal di daerah yang panas kan. Nah, kalau skip sunscreen biasanya permasalahan yang muncul adalah flek hitam. Kenapa? Di klinik yang selama ini aku ada di kecantikan gitu tuh, banyak banget masalah-masalah ibu-ibu itu ya melasma dan flek hitam. Itu biasanya karena kerusakan dari sinar matahari. Oke, berarti sunscreen adalah hal yang paling utama ya Mbak Kunci. Welly ya? Oke. Oke Mbak Welly, setelah tadi Mbak Welly membagikan tips untuk merawat kulitnya, kira-kira ada pesan nggak sih Mbak Welly untuk Sobat Medisina biar kulitnya tuh tetap terawat gitu? Pesannya jangan asal coba skincare. Biasanya karena zaman sekarang kan FOMO ya, ikut-ikutan temen, ada skincare viral, beli. Nah itu kan nggak sesuai dengan jenis kulit mereka. Kadang-kadang mereka nggak konsultasi dulu. Kita tidak mengenali kandungan yang di dalamnya itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi kita harus mengenali kondisi kita dengan kita konsultasi dengan yang ahlinya di bidang itu. Jadi setelah kita konsultasi, kita mendapatkan skincare yang tepat dan treatment yang tepat. Jadi jangan asal-asalan beli skincare karena kulit sehat tuh butuh proses sebenarnya kan. Nggak ada yang instan. Kalau seandainya kita kemakan sama iklan, ya nggak akan ada habisnya. Kita akan coba ini, coba itu. Ujung-ujungnya kalau rusak, kita baru cari-cari klinik kecantikan untuk memperbaiki. Dan untuk memperbaiki itu akan mengeluarkan biaya yang lebih-lebih. Tadinya kita fokusnya ke skincare viral yang harganya miring, ujung-ujungnya giliran rusak kita butuh ke klinik kecantikan dan akan menghabiskan uang untuk memperbaikinya. Menurut aku sih, jadi kalau seandainya kalian yang mau memulai untuk memakai skincare, kalian konsulin dulu apa yang kalian butuhkan sebenarnya. Kalau di kita sebenarnya ada cek skin analysis kan, itu tuh biasanya untuk mengecek pori-pori kita, kelembaban kulit kita, kerutan, dan kerusakan akibat sinar matahari. Biasanya itu kelihatan kan, kedetek di skin analysis. Nah setelah itu baru dikonsultasiin ke dokter untuk mendapatkan treatment dan skincare yang tepat. Apa nih yang tepat? Jangan asal-asalan kita beli di e-commerce yang kita belum tahu nih bakalan kayak gimana karena reaksi kulit tuh di orang tuh kan beda-beda ya. Gitu sih. Oke, berarti jangan asal ya Mbak Welly ya. Jangan gampang kemakan iklan ya. Jangan sampai kayak di platform media sosial viral kita langsung berpikir kalau skincare itu juga cocok di kita. Oke, terima kasih Mbak Welly atas kesempatannya di episode kali ini. Tentunya buat Sobat Medisina yang masih bingung untuk mencari tempat perawatan dan kesehatan kulit di mana sih? Tentunya bisa di Poliestetika Klinik Utama Medisina. Mbak Welly, untuk menutup episode kali ini Mbak Welly punya kata-kata nggak nih? Ada dong. Gimana? Rawat kulit dengan aman, tepat, dan sesuai kebutuhan bersama Poliestetika Medisina.
Oke, terima kasih Sobat Medisina telah menonton episode 2 kali ini. Saya Winda dan pamit undur diri. Jangan lupa bertemu di episode selanjutnya. Bye!